Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ningsih Fadila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan C, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga perkuliahan secara virtual hari ini dapat terlaksana tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problematika psikososial dan belajar dalam perspektif gender. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitri Nurul Hidayah NIM 2120119, yang kedua Adinda Mevliana NIM 2120121, yang ketiga Kaila Asfia Miskatuz Zahra NIM 2120187, yang keempat Sani Hariska Arfatul Asilah NIM 2120187, yang kelima Agnes Aprilia Putri NIM 2120188. Perkenalkan, nama saya Kaila Asfia Miskatuz Zahra NIM 2120181. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman gender. Gender adalah seperangkat sikap, peran, dan tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya, perbedaan sifat, sikap, dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas merupakan hasil belajar seseorang melalui proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Gender mempunyai ciri dan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan-perubahan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Istilah gender dalam Kamus Bahasa Inggris diberi nama jenis kelamin dalam konteks sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri dengan NIM 2120188. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bias gender dalam pendidikan. Bias gender adalah kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin. Dalam bias gender, terdapat pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminim dipandang selayaknya berperan di sekitar domestik. Sedangkan sebaliknya, laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik. Bias gender ini terjadi karena adanya budaya patriarki yang tertanam kuat di masyarakat. Hal ini bisa terlihat dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga, jika ibu atau pembantu rumah tangga yang perempuan yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan. Dengan demikian, bias gender bisa terdapat di mana saja, termasuk di ranah pendidikan seperti sekolah. Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ahmad Mutaliin dalam bukunya yaitu Bias Gender dalam Pendidikan. Kemudian, adanya beberapa faktor kendala kesertaan perempuan dalam pendidikan. Yang pertama, proses sosialisasi peran gender membuat perempuan merasa berkewajiban memenuhi harapan budaya dan tradisi, seperti mengabdi pada keluarga,
menjadi istri yang baik. Kesadaran akan posisi subordinatnya menyebabkan perempuan seringkali menjadi submisif, membatasi atau membendung aspirasinya, dan enggan mendayagunakan potensi yang dimilikinya secara optimal. Kemudian yang kedua, sistem nilai budaya dan pandangan keagamaan kurang mendukung kesertaan perempuan dalam pendidikan. Pandangan stereotip beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena semakin tinggi sekolahnya, maka semakin sulit untuk mendapatkan jodoh. Yang ketiga, prioritas pendidikan masih diperuntukkan bagi laki-laki yang kelak akan menjadi pencari nafkah. Perempuan sedikit sekali dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini menyebabkan kebijakan pendidikan yang dihasilkan cenderung bersifat androsentris, semata-mata berorientasi pada kepentingan murid laki-laki. Sistem pendidikan yang berlaku di sekolah cenderung memperkuat ketimpangan gender dan stereotip peran gender. Kegiatan belajar dalam kelas pada umumnya bersifat diskriminatif dan merugikan murid perempuan. Guru cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki dibanding dengan murid perempuan. Kesenjangan gender dalam pendidikan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dipandang dari sudut yang berbeda. Faktor tersebut diantaranya karakteristik orang tua dan anak yang mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan juga tingkat kepekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa faktor kendala kesetaraan perempuan dalam pendidikan. Yang pertama, proses sosialisasi peran gender membuat perempuan merasa berkewajiban memenuhi harapan budaya dan tradisi, yaitu mengabdi pada keluarga, menjadi istri yang baik. Kesadaran akan posisi subordinatnya menyebabkan perempuan seringkali menjadi submisif, membatasi atau membendung aspirasinya, dan enggan mendayagunakan potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang kedua, sistem nilai budaya dan pandangan keagamaan kurang mendukung kesertaan perempuan dalam pendidikan. Pandangan stereotip beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena semakin tinggi sekolahnya, semakin sulit untuk mendapatkan jodoh. Yang ketiga, prioritas pendidikan masih diperuntukkan bagi laki-laki yang kelak akan menjadi pencari nafkah. Problem gender dalam perspektif psikologi. Kasus problem gender dalam masyarakat masih terjadi begitupun di Indonesia, baik secara langsung ataupun lewat sosial media. Budaya patriarki membuat posisi laki-laki dalam masyarakat lebih tinggi daripada posisi perempuan, sehingga menyebabkan kaum perempuan banyak mengalami kekerasan, baik dalam ranah privat maupun di ranah komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa kaum perempuan antara lain, yang pertama kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan ekonomi, yang keempat kekerasan seksual, dan yang kelima kekerasan terhadap anak. C. Mengenal tipe-tipe belajar siswa laki-laki dan perempuan. Tipe belajar siswa ada bermacam-macam, antara lain tipe belajar audio, tipe belajar visual, dan tipe belajar kinestetik. Yang pertama adalah tipe belajar audio. Tipe belajar audio adalah belajar melalui mendengar sesuatu, di mana seseorang tersebut lebih suka mendengarkan kaset audio, ceramah kuliah, diskusi, debat, instruksi, atau perintah verbal. Yang kedua, tipe belajar visual. Tipe belajar visual ini adalah belajar melalui melihat sesuatu, di mana seseorang lebih suka melihat gambar, diagram, ataupun suka pertunjukan, peragaan, atau menyaksikan video. Dan tipe yang terakhir adalah tipe belajar kinestetik, adalah belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung seperti menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri. Kemudian dikemukakan oleh Purwandari dalam penelitiannya bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh pada perbedaan gaya belajar. Laki-laki dan perempuan mempunyai gaya belajar dominan yang sama, yakni auditori. Hal senada juga dikemukakan Rafiuddin
bahwa jika ditinjau dari jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan antara siswa dengan siswi pada gaya belajar sekuensial konkret, sekuensial abstrak, random konkret, dan akomodator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.